Halo ngap, balik lagi sama gua Pau di HP Review. Yang pastinya di sini gua akan ngebahas film-film menarik secara terperinci. Pada video kali ini gua mau nge-review film yang berjudul Diary Teacher. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang guru yang ditugaskan mengajar di desa terpencil. Sang guru harus beradaptasi dengan lingkungan yang jauh dari kehidupan normalnya. Penasaran kan sama alur ceritanya? Skuy, kita langsung aja review filmnya. Tapi kayak biasa, kita intro dulu. Hey brother. 2, 2, 3. Hey, stay di AP Review ya. Love you. Di awal film ada sebuah sekolah yang lagi ngerekrut guru bernama Song. Tapi bersamaan sekolah itu memindahkan seorang guru cantik bernama Anne karena dia punya tato di tangannya. Anne dipindah tugaskan mengajar di cabang sekolah itu. Cabang sekolah itu adalah sekolah rumah kapal. Anne dipindahkan gak sendirian nih. Ada guru lain yang bernama Gigi juga ditugaskan di sekolah rumah kapal itu. Udah paham kan nih kenapa sekolahnya dikasih nama sekolah rumah kapal? Buat ke sekolah itu aja harus pakai kapal. Dan emang sekolahnya juga ngambang di pinggir danau yang luas banget. Udah kayak Danau Toba. Pasti kalian pikir Song bakal ketemu dan ngajar bareng Anne ya kan? Aslinya mereka ini berada di sekolah kapal di waktu yang berbeda. Song tugas di sana pada tahun 2012 sedangkan Anne di tahun 2011. Song nggak sengaja nemuin buku diarinya Anne di atas papan tulis. Dan diari itu yang akan menjadi teman selama mengajar di sekolah rumah kapal. Menjadi guru di sekolah rumah kapal emang gak gampang. Tangan Song aja sampai patah gara-gara nyoba ngendarain kapal sendirian. Di sana juga nggak ada listrik dan susah air bersih buat mandi. Sampai-sampai tangan Anne kena kutu air karena harus mandi di danau. Di pagi hari yang cerah, Song ngerasa bingung karena nggak ada murid yang datang ke sekolah semenjak dia datang di sekolah itu. Dan dia pun nanya ke seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat di depan sekolah. Ibu-ibu tuh bilang murid-muridnya belum tahu kalau guru barunya udah datang. Jadi Song harus ngejemput satu persatu murid yang tinggal di sekitar danau itu. Di sisi lain, Anne dan Gigi yang baru mulai mengajar ngebuat budaya khusus dalam melakukan perkenalan, yaitu menggunakan gaya. Tujuannya biar anak-anak mudah menghafal nama seseorang. Tapi giliran Song yang perkenalan, murid-murid pada diam aja nih. Mungkin mereka sangat terkesan kali ya. Beres perkenalan, Song mulai ngajar, tapi dia kelihatan bingung banget karena murid dalam satu kelas ini beda-beda tingkat semua. Muek yang paling kecil masih kelas 1, Tong kelas 2, Tuna kelas 3, dan yang paling gede Gao kelas 4. Malam harinya Song mulai ngerasa kangen sama pacarnya. Jadi dia ngeliburin sekolah dan pergi ke kota buat nemuin pacarnya sekalian meriksa kondisi tangannya yang patah. Tapi sungguh tragis nasibnya Song. Dia malah ngelihat kalau pacarnya selingkuh. Yang lebih ngenes lagi selingkuhnya pakai motornya Song. Di sisi lain Anne juga meriksa tangannya yang kena kutu air ditemenin sama pacarnya Nui. Nui bersikeras ngelarang Anne ngajar di sekolah rumah kapal dan minta dia pindah ke sekolah tempatnya bekerja. Karena Anne keras kepala jadinya mereka berantem dan putus deh. Di tengah kegalauannya Song ngebaca buku diarinya Anne yang nyeritain kisah putusnya dengan Nui. Ditulis juga kalau Anne terjun ke danau buat ngilangin galaunya. Dan hal itu dilakuin sama Song. Song terus ngebaca diary itu karena dia ngerasa punya teman pas lagi ngebaca diary itu. Sampai dia ngebaca kalau Anne pernah nemuin mayat di bawah kamar mandi. Penemuan mayat itu buat Gigi frustasi dan takut. Alhasil dia pergi dari sekolah itu, tapi Anne tetap bertahan biar sekolah itu nggak ditutup sama kepala sekolah. Besoknya Anne kembali ngajar dengan cara yang menyenangkan bagi murid-murid. Pas Song ngikutin caranya Anne, respon dari murid-murid malah biasa aja nih. Pesona guru cantik emang beda ngap. Tapi di sisi lain Song punya jiwa kesatria yang hebat. Ya walaupun sedikit kocak, dia dengan sigap bertarung 1 versus 1 lawan ular kobra yang tiba-tiba ada di dalam kelas. Berkat aksi heroiknya ini, murid-murid jadi respect dengan guru kocaknya mereka.
dan Song mulai merasakan kenyamanan menjadi seorang guru di sana. Song juga mulai penasaran dengan sosok N yang selama ini cuma dia baca lewat diarinya. Saking penasarannya, Song minta murid-murid buat ngegambar sosok guru N karena mereka pernah diajar olehnya. Ya namanya juga gambar anak SD, gak bakal ada yang mirip sama N. Rasa penasarannya Song bahkan sampai ke bawah mimpi. Dia mimpi kalau N datang ke sekolah itu. Terus Song kebangun deh karena disebor sama muridnya. Dia kaget banget karena tiba-tiba badai datang. Song berusaha melindungi semua muridnya dari terjangan badai yang memporak-porandakan sekolah mereka dan menghanyutkan buku diarinya N. Setelah badai selesai, Song coba ngumpulin lembar per lembar buku diari N yang hanyut ke danau. Dia dan murid-murid juga harus bekerja keras memperbaiki sekolah mereka yang hancur akibat badai. Di sisi lain, N sangat memikirkan nasib dari murid-muridnya. Salah satunya Chon yang hanya bermimpi menjadi seorang nelayan seperti bapaknya. N juga terlihat sedih karena Chon tidak datang di hari mereka ujian. N pun datang ke rumah Chon untuk membujuknya, tapi Chon tetap nggak mau balik ke sekolah karena nggak ada yang ngebantuin bapaknya nangkap ikan. Song yang ngebaca kisah itu pun mencoba buat ngebujuk Chon lagi. Karena alasan tidak ada yang membantu bapaknya menangkap ikan, Song pun menawarkan dirinya untuk membantu bapak Chon menangkap ikan di setiap weekend. Dengan cara itu, Song berhasil membawa Chon kembali bersekolah. Sampai akhirnya ujian semester pun tiba. Terlihat murid-murid yang diajar oleh Song kesulitan mengerjakan soal-soal ujian tersebut. Nilai-nilai mereka juga jauh dari harapan kepala sekolah. Song pun merasa kecewa dan merasa gagal sebagai guru. Kecewaannya diperparah karena mendengar kabar kalau N ternyata balikan dan mau menikah dengan Nui. Song pun membakar buku diari N, tapi dia mikir kalau dia masih butuh buku itu buat nemenin dan bantu dia ngajar di sekolah itu. Besok paginya, Song coba nyari N di sekolah tempatnya bekerja, bermodalkan ciri-ciri tinggi badan N yang sejidatnya Song dan tato bintang di tangannya. Ternyata N udah ngapus tato bintangnya. Alhasil Song jadi nggak ngenalin kalau guru yang ngajar di kolam renang itu adalah N. Ngomongin soal kolam renang, cara mengajar N dengan praktek di kolam renang ternyata dapat kritikan keras dari kepala sekolah. Dan Nui sebagai wakil Capsek juga negur N. Di kondisi ini N ngerasa nggak dapat dukungan dari calon suaminya sendiri. Padahal sebelumnya dia yang maksa-maksa N buat ngajar di sekolah itu. N juga dibuat sakit hati lantaran Nui ternyata udah ngehamilin cewek lain. Akhirnya N mutusin buat pergi dari sekolah itu. Anne. N memilih buat balik mengajar di sekolah kapal lagi. Murid-murid pun kaget dan merasa senang pas ngeliat N ada di sekolah itu. N juga nemuin diarinya yang udah lama ketinggalan di sana. Dan di dalam diari itu ternyata udah ada kisah-kisah yang ditulis Song selama dia mengajar di sekolah kapal itu. N ikut terharu membaca kisah Song yang melewati masa-masa mengajarnya yang hanya ditemani oleh buku diarinya. Song nulis kisah perjuangannya dalam menghadapi kesulitan sebagai seorang guru. Bagaimana cara Song memperkenalkan hal baru yang belum pernah murid-murid lihat sebelumnya. Dan juga bagaimana Song menerima kegagalan muridnya yang tidak lulus ujian. Sekarang malah giliran N yang penasaran sama sosok Song dan nanya tentang Song ke kepala sekolah. Kepala sekolah nggak tahu keberadaan Song, tapi dia masih nyimpen berkas lamaran kerjanya Song beserta alamat rumahnya. N coba datang ke alamat rumah itu, tapi ternyata Song udah nggak tinggal di sana. เขาย้ายไปนานแล้วค่ะ Padahal N dan Song sama sekali belum pernah ketemu. Tapi di antara mereka udah tumbuh benih-benih cinta hanya karena buku diari itu. Dan kali ini N yang merasa memiliki teman seperjuangan yang sama-sama berjuang demi sekolah rumah kapal. Besoknya pas N lagi mau benerin genset, dia dapat kabar kalau Song ngirim surat untuknya. N pun segera balik ke sekolah, tapi surat itu dibawa muek ke toilet
dan malah kecemplung di jamban. Untungnya Muek udah bisa baca dan tahu isi surat itu tertulis kalau Song mau mampir ke sekolah rumah kapal pada akhir pekan. N dengan sigap bersama dengan murid-muridnya membersihkan seluruh sekolah buat nyambut kedatangan Song. Tapi tiba-tiba Nui datang dan ngajak N balikan. N yang masih ada perasaan ke Nui akhirnya mau memaafkan semua kesalahannya dan mutusin pulang dan melanjutkan pernikahannya dengan Nui. Pas banget emang udah libur sekolah dan murid-muridnya udah pada naik kelas dan juga udah ada yang lulus. Tapi sepanjang perjalanan, pikiran N gak bisa lepas dari kisah di buku diarinya dan terus memikirkan Song. Dan dia juga sadar kalau ada ketidakcocokan antara dia dan Nui yang jadi penghalang hubungan mereka. จังมากกว่านี้นะเด็กอาจจะสอบผ่านก็ได้ แต่เด็กของเขาก็ได้รู้จักรถไฟนะ Dan untuk kedua kalinya N kembali ke sekolah rumah kapal. Pas sampai di sana, dia ngelihat keadaan sekolah gelap gulita dan dia pun minta buat putar balik aja. Tiba-tiba sekolah jadi terang. Setiap sudut sekolah dihiasi dengan lampu neon. Di momen inilah untuk pertama kalinya N dan Song bertemu. Selama ini mereka cuma saling mengenal lewat tulisan-tulisan yang mereka buat di buku diarinya N. สวัสดีค่ะครูสอน Dan tamat. Emang kisah cintanya anti mainstream ya ngap? Coba deh lu pada bisa nggak tuh suka sama orang gara-gara ngebaca buku diarinya. Tapi asli sih filmnya unik. Dan yang terpenting kita dikasih lihat gimana perjuangan seorang guru yang rela mengorbankan kebebasannya demi mengajar murid-murid. Walaupun isinya nggak sampai 10 orang. Emang ya guru tuh emang pahlawan tanpa tanda jasa. Oke ngap segitu dulu review film kali ini. Jangan lupa like dan penuhi kolom komentarnya. Yang mau pada ribut dan ngehujat tuh gue persilahkan juga. Oh iya, kalau ada yang mau request film bisa tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Kayaknya hari ini tuh HP lengket banget tuh sama tangan. Masih belum cukup mainnya. Udah makan belum? Udah mandi belum? Sekarang waktunya apa? Waktunya tidur.